يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita tetap bisa melaksanakan kajian rutin Wisma Ahwat ya, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya, dan tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ini sudah 2 pekan pasca UTS ya kalau nggak salah. Nah, hasil UTS kemarin sudah sesuai dengan harapan atau belum ya? Semoga sudah sesuai ya. Kalau belum sesuai ya nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Jadikan sebagai evaluasi diri gitu ya. Sudah sampai mana ya kira-kira pemahaman pembelajaran kali ini gitu ya. Terus sudah sampai mana ya kira-kira hafalan aku gitu ya. Silakan bisa direnungkan dan bisa dijadikan cambukan gitu ya. Jadi bisa lebih baik lagi nanti pas UAS gitu ya. Jadi lebih semangat lagi dalam belajar dan menghafal gitu ya. Tetap semangat setoran apapun yang terjadi gitu ya. Walaupun hasilnya nanti belum sesuai dengan harapan kita ya nggak apa-apa, jangan mengeluh gitu ya. Tetap semangat untuk mencapai apa yang sudah diimpikan gitu ya. Barakallahu lakun bagi teman-teman yang hasil UTS kemarin sudah sesuai gitu ya. Untuk yang kelas 10 karena masih baru bergabung dengan kita ya, jadi mungkin masih masa adaptasi, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin kemarin banyak yang belum sesuai harapan, banyak yang belum tuntas gitu ya rapot hafidnya, nggak apa-apa, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan untuk memperbaiki di kesempatan berikutnya gitu ya. Ya barokallah, alhamdulillah juga gitu ya. Kenapa? Karena masih bisa diberikan kenikmatan untuk belajar gitu ya, untuk menghafal gitu ya. Kenapa? Karena nggak setiap orang itu bisa seberuntung kita di sini gitu ya, bisa belajar sambil menghafal gitu ya. Jadi bisa bersinergi dua-duanya, seimbang gitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena bisa menghafal Al-Quran itu termasuk karunia dari Allah gitu ya. Dan itu pun nggak semua orang dapat, hanya orang-orang tertentu gitu ya. Nah, dan orang itu pun belum tentu mampu gitu ya. Kalaupun seandainya
sudah ada tekad tetapi belum ada prakteknya gitu ya untuk menghafal gitu ya, untuk belajar yang sungguh-sungguh, ya sama aja gitu ya kalau cuma niat aja gitu. Nah, silakan dikejar gimana caranya biar nilai belajarnya bisa memuaskan ya, karena kalau nilai bagus itu kan berarti pemahaman kita dengan pelajaran itu kan sudah sesuai gitu ya. Terus capaian tahfidz tuntas itu kan berarti kan usaha kita untuk menghafal itu kan sudah baik gitu ya, sudah ada hasilnya yang bisa terlihat gitu. Nah, untuk yang belum sampai ke situ ya nggak apa-apa, jangan berkecil hati gitu ya. Kenapa tadi Ustazah bilang nggak semua orang bisa menghafal Al-Quran ya, hanya orang tertentu dan mampu ya, karena hal ini juga ya berbanding lurus gitu dengan kekhususan yang Allah berikan kepada para penghafal Quran baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Meskipun demikian ya, tidak menutup kemungkinan ya siapapun bisa menjadi penghafal Al-Quran ya, asalkan ada kemauan dan mau untuk menyediakan waktu. Nah, insya Allah orang tersebut ya yang ada kemauan untuk menghafal dan mau menyediakan waktunya untuk menghafal itu, insya Allah pun akan menjadi orang-orang yang termasuk mampu dalam menghafal Al-Quran tersebut ya. Jadi orang tersebut termasuk orang yang tadi disebutkan gitu ya, orang-orang tertentu yang tidak semuanya bisa menghafal. Gimana ya, paham? Kok muter-muter ya. Jadi gimana sih caranya untuk meningkatkan, kan kadang itu ada ya yang japri Ustazah ada ini enggak ya, ada saran nggak, ada trik nggak biar ngafalnya itu mudah, biar ngafalnya itu cepat gitu ya. Itu tergantung masing-masing Mbak ya, tergantung karena banyak metode menghafal Al-Quran gitu yang ada di masyarakat, tetapi nggak semuanya itu bisa cocok ke kita gitu ya. Jadi tergantung masing-masing kitanya, kita bisa yang metode apa. Nah, kita coba aja terus gitu ya. Kita coba metode A, kalau misalkan belum cocok, kita coba metode B gitu ya. Seperti itu selanjutnya sampai kita menemukan metode yang cocok untuk kita gitu. Jadi disesuaikan dengan diri kita. Jadi bukan terpaut, oh harus ada metode ini, jadi harus pakai ini terus, enggak gitu ya. Enggak mesti, enggak harus gitu. Ya, jadi gimana sih? Yang penting itu menumbuhkan dulu minat kita gitu ya. Kalau kita masih terpaksa ya itu akan susah nantinya gitu ya. Gimana sih cara menumbuhkan minatnya? Nah, cari dulu nih, apa sih manfaatnya, apa sih keuntungan kalau bahasa sekarang, keuntungan yang bisa kita capai, kita raih gitu ya kalau kita menghafal Al-Quran gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang terpaksa gitu ya di SMA IT ini untuk setoran karena tuntutan gitu ya, tuntutan KKM, tuntutan sekolahan, tuntutan Wisma gitu ya. Tapi dari keterpaksaan itu kita berangkat dari sana ya, kita tumbuhkan kesadaran kita. Gimana caranya? Ya kita cari tahu dulu apa sih manfaat menghafal itu gitu ya, karena banyak banget nih manfaatnya gitu ya. Nah, saya akan menyebutkan beberapa manfaat, keutamaan gitu ya, bukan manfaat, keutamaan dalam menghafal Al-Quran ya, membaca menghafal Al-Quran. Silahkan bisa disimak baik-baik ya, dan bisa dicermati serta bisa ditanamkan gitu ya. Semoga ini menjadi salah satu alasan terbaik kita untuk menghafalkan Al-Quran selama di SMA IT Nur Hidayah ini gitu ya. Nah, untuk keutamaan yang pertama itu ya, mendapatkan perniagaan tanpa merugi ya. Disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 29 ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah ya, Al-Quran di sini, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi ya. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu tidak akan pernah rugi gitu ya, bahkan malah diuntungkan gitu. Nggak percaya silahkan dicoba ya, dibuktikan. Kenapa?
karena ustadzah sudah membuktikannya gitu ya. Untuk yang kedua, keutamaan kedua yakni Al-Quran memberi syafaat di akhirat gitu ya. Dan disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahli radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya rajinlah membaca Al-Quran ya, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 1910 ya. Jadi hadis ini sahih ya. Jadi misalkan masih ada keterpaksaan dalam menghafal, nah silahkan dilihat, oh nanti Al-Quran bisa memberi syafaat nih di hari akhirat gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, dimaksimalkan waktunya ya, dimaksimalkan lagi usahanya untuk menghafal Al-Quran gitu ya, agar bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran nanti gitu ya. Untuk yang ketiga ya, termasuk orang yang berserah diri. Dalam firman Allah surat An-Naml ayat 91-92 yang artinya, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia gitu ya. Nah, untuk keutamaan yang selanjutnya ya, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya di akhirat ya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya gitu, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Nah, lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim dan dihasankan oleh Albani. Dalam riwayat lain juga disebutkan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah ya. Lalu bertanya kepada penghafalnya, kamu kenal saya? Sayalah yang membuat kamu bergadang ya, tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kehausan di siang harimu. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, karena anakmu belajar Al-Quran. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Untuk keutamaan selanjutnya, yakni menjadi golongan manusia terbaik. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4639. Untuk keutamaan selanjutnya ya, tidak punya hafalan seperti rumah kumuh yang akan runtuh. Nah, maksudnya apa ya? Nah, alangkah indahnya hidup kita jika digunakan untuk membaca Al-Quran. Bahkan dapat menghafalkannya dan mengamalkannya ya. Banyak hadis Rasulullah SAW yang mendorong untuk menghafal Al-Quran atau membacanya di luar kepala, sehingga hati seorang individu muslim tidak akan kosong dari sesuatu bagian dari kitab Allah SWT. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk keutamaan selanjutnya, menjadi pemimpin delegasi. Nabi SAW memberikan amanat kepada para hafidh dengan mengangkatnya sebagai pemimpin delegasi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah mengutus Rasulullah SAW sebuah delegasi yang banyak jumlahnya. Kemudian Rasul mengetes hafalan mereka. Kemudian satu persatu disuruh membaca apa yang sudah dihafal. Maka sampailah pada sahabi yang paling muda usianya. Beliau bertanya, surat apa yang kau hafal?
Ya. Ia menjawab, aku hafal surat ini, dan surat Al-Baqarah. Lalu Rasul bertanya lagi, benarkah kamu hafal surat Al-Baqarah? Ya, tanya Nabi. Dan sahabi menjawab, benar. Nah, Nabi bersabda, berangkatlah kamu dan kamulah pemimpin delegasi. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Untuk keutamaan selanjutnya, termasuk dalam derajat kenabian. Gitu. Nikmat mampu menghafal Al-Quran sama dengan nikmat kenabian. Ya. Bedanya, ia tidak mendapatkan wahyu. Ya. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Quran, ya, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian. Hanya saja tidak diwahyukan kepadanya. Ya, hadis riwayat Hakim. Untuk keutamaan selanjutnya, kedudukan di akhirat. Ya. Telah diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, nomor 2914, dan Abu Daud nomor 1464, ya, dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW bersabda, dikatakan kepada pemilik Al-Quran, bacalah dan mendakilah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca secara tartil di dunia, karena kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Gitu ya. Hadis ini disahihkan oleh Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah nomor 2240. Jadi semakin banyak bacaan Al-Quran yang kita lantunkan, ya, semakin tinggi kedudukan kita di akhirat kelak. Untuk keutamaan selanjutnya, ya, nomor 10, ya, menjadi keluarga Allah di bumi. Ya. Hafidz Quran adalah keluarga Allah yang berada di atas bumi. Dalam satu hadis disebutkan, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Dan Rasul menjawab, para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan selanjutnya, berlipat ganda pahala yang didapat. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu hasanah, ya, atau satu kebaikan. Dan hasanah itu akan dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Namun, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Untuk keutamaan selanjutnya, dikaruniai kekayaan yang berlimpah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak boleh ada hasad atau kecemburuan kecuali pada dua hal. Yang pertama, kepada seorang yang telah diberi Allah hafalan Al-Quran sehingga ia membacanya siang dan malam. Yang kedua, kepada seorang yang dikaruniakan Allah harta kekayaan lalu dibelanjakannya harta itu siang dan malam di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4638 dan riwayat Muslim nomor 1350. Untuk keutamaan selanjutnya, ya, orang yang menghafal Al-Quran itu akan ditemani oleh para malaikat. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih, ia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 1329. Ya, jadi jangan berkecil hati, ya, yang masih belajar membaca Al-Quran gitu, ya, tetap mendapat kebaikannya gitu, ya. Nah, untuk keutamaan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, ya, yang terakhir, seperti buah utrujah gitu, ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, rasanya lezat dan baunya juga sedap. Sedang orang yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, rasanya manis namun baunya tidak ada. Nah, adapun orang fajir, ya, yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, baunya harum, ya, namun rasanya pahit
Dan perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang rasanya pahit dan baunya juga tidak sedap. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 4632 dan Muslim nomor 1328 ya. Demikian beberapa keutamaan yang Ustadzah sampaikan pada kesempatan kajian kali ini ya. Dan masih banyak lagi keutamaan Al-Quran dan menghafalkannya gitu ya. Tapi kita seringkali terlena dengan kesibukan dunia dan segala pesonanya yang menggoda gitu ya, membuat kita jadi malas melakukan gitu ya. Karena itu ya, mulai sekarang ya, yuk luangkan waktu antuna ya untuk mulai kembali mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, ini untuk pengingat antuna juga termasuk pengingat Ustadzah sendiri gitu ya. Untuk apa sih kita menghafal gitu ya, dan mengamalkan Al-Quran ini gitu ya. Kalau nggak kita cari tahu, pasti kita nggak ya hanya apa adanya gitu ya, terpaksa aja gitu, asal udah setor, udah ngafal gitu ya, tapi nggak ditadabur sekalian, itu kurang afdal gitu ya. Jadi kita kurang tahu maknanya gitu ya, untuk apa sih kita menghafal ini gitu ya, bukan karena tuntutan aja gitu. Jadi silakan, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kajian kali ini ya, dan kita masih bisa dipertemukan secara offline nantinya ya, agar kita bisa melaksanakan kajian secara langsung ya, tatap muka, dan bisa melaksanakan pembelajaran secara offline juga gitu ya, karena pasti pembelajaran offline itu lebih maksimal hasilnya ketimbang online gitu ya. Insya Allah setelah ini juga masih ada video pendek ya, sedikit video pendek, semoga bisa menambah motivasi antuna dalam menghafal Al-Quran ya. Tetap semangat dalam menghafal Al-Quran, tetap semangat setoran ya. Jadi tidak akan futur lagi gitu ya. Yang masih futur ya silahkan cari tahu kenapa sih kok masih futur aja, kenapa sih masih malas aja, nggak mau setoran gitu ya. Nah, semoga dengan adanya video pendek ini bisa menambah semangat antuna gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.